Tuhan yang bisa dialami. Banyak orang mengenal Tuhan melalui cerita, khotbah, buku, atau kesaksian orang lain. Mereka tahu bahwa Tuhan itu baik, penuh kasih, dan berkuasa. Namun ada perbedaan besar antara mendengar tentang Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan tidak ingin kita hanya mengetahui tentang Dia dari pengalaman orang lain. Tuhan rindu agar setiap kita mengalami sendiri kasih, penyertaan, dan kuasa-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 9 berkata, "Oh, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Daud tidak berkata, "Dengarlah tentang Tuhan," tetapi, "Kecaplah dan lihatlah." Ini adalah undangan untuk mengalami Tuhan secara nyata dan pribadi. Seringkali iman kita menjadi dangkal karena hanya bergantung pada pengetahuan. Kita tahu Tuhan sanggup menolong, tetapi belum sungguh mempercayakan masalah kita kepadanya. Kita tahu Tuhan mengasihi, tetapi belum sungguh menerima kasih-Nya dalam hati kita. Padahal Tuhan ingin dikenal melalui pengalaman hidup bersamanya. Lihatlah kehidupan Ayub. Pada awalnya, Ayub mengenal Tuhan melalui apa yang ia dengar. Tetapi setelah melewati berbagai pergumulan dan melihat kesetiaan Tuhan, ia berkata, Ayub 42 ayat 5, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Pergumulan yang dialami Ayub membuat pengenalannya akan Tuhan menjadi lebih dalam dan nyata. Begitu juga dengan hidup kita. Seringkali justru melalui masa-masa sulit kita mengalami Tuhan dengan cara yang belum pernah kita alami sebelumnya. Saat kita kehilangan kekuatan, kita mengalami bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Saat kita takut, kita mengalami bahwa Tuhan adalah damai sejahtera. Saat kita tidak tahu jalan keluar, kita mengalami bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Mazmur 46 ayat 2 berkata, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti." Perhatikan kata, sangat terbukti. Tuhan bukan sekadar teori atau konsep. Tuhan adalah pribadi yang nyata dan dapat dialami dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali manusia mencari bukti kehadiran Tuhan dalam hal-hal yang besar dan luar biasa. Padahal Tuhan juga bekerja melalui hal-hal sederhana. Kita dapat mengalami Tuhan melalui damai sejahtera yang memenuhi hati saat berdoa. Kita dapat mengalami Tuhan melalui pertolongan yang datang pada waktu yang tepat. Kita dapat mengalami Tuhan melalui firman yang menguatkan ketika hati sedang lemah. Tuhan hadir dalam setiap detail kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 13 berkata, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Tuhan tidak bersembunyi dari orang yang sungguh mencarinya. Tuhan ingin ditemukan dan dialami oleh anak-anak-Nya. Namun untuk mengalami Tuhan, kita perlu membuka hati dan meluangkan waktu bersamanya. Hubungan dengan Tuhan tidak dibangun hanya melalui ibadah mingguan, tetapi melalui kehidupan sehari-hari yang terus berjalan bersamanya. Semakin kita berdoa, membaca firman, dan menaati Tuhan, semakin kita mengenal karakternya. Semakin kita mengenalnya, semakin kita mengalami karyanya dalam hidup kita. Hari ini mungkin ada di antara kita yang merasa Tuhan jauh atau tidak nyata. Jangan berhenti mencari Tuhan. Datanglah kepadanya dengan hati yang terbuka. Tuhan masih bekerja. Tuhan masih berbicara. Tuhan masih menyertai hidup orang yang berharap kepadanya. Jangan hanya hidup dari pengalaman rohani orang lain. Bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Alami sendiri kasih-Nya, penyertaan-Nya, dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Karena Tuhan bukan hanya untuk diketahui. Tuhan adalah pribadi yang bisa dialami. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang hidup dan nyata. Kami tidak ingin hanya mendengar tentang Engkau dari orang lain, tetapi kami rindu mengalami Engkau secara pribadi. Tolong kami untuk semakin mencari wajah-Mu setiap hari melalui doa, firman, dan ketaatan. Bukalah hati kami agar semakin peka terhadap pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami mengalami kasih, damai sejahtera, dan penyertaan-Mu yang nyata dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.